Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yanuar Kusumawardana dengan NIM 2019-310-741. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Maziah Almada dengan NIM 2019-310772. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Maulud Rizkia dengan NIM 2019-310774. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Selin Cecilia Patusi, NIM 2019-310752. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhraji, NIM 2020-940-893. Halo, sebelum kita memasuki pengenalan produk kita, aku mau bahas faktor apa sih yang mempengaruhi mood kita. Jadi ada banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi mood kita, tapi ada beberapa yang terpilih yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama ada cuaca. Nah misalnya cuaca itu dingin, sedangkan kita tuh moodnya tuh nggak suka dingin gitu kan. Nah jadi tuh kayak nggak mood, atau sebaliknya, atau pikiran, karena banyak pikiran tugas atau pikiran yang lain kita jadi nggak mood kayak gitu kan. Pekerjaan bikin stres, terus keuangan kita nggak punya uang jadi nggak mood gitu kan. Nah tapi di sini dalam tanda kutip kita mau membahas selanjut itu yang tentang lingkungan sekitar. Jadi membahas lingkungan sekitar tentunya berkaitan dengan banyak hal gitu kan. Jadi kayak kebersihan lingkungan sekitar, aroma lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi kalau lingkungan sekitar kita ini bersih, terus aromanya juga wangi, maka mood kita akan lebih baik dari keadaan yang sebaliknya, seperti itu. Nah, di sini kenyamanan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi mood seseorang. Jika seseorang berada di kondisi lingkungan yang bersih dan wangi, maka mood orang tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar? Nih, kita ada beberapa faktor kan tadi yang mempengaruhi mood kita. Yang pertama pikiran, pekerjaan, ada cuaca gitu kan. Nah misalnya kita lagi banyak pikiran yang bikin kita nggak mood gitu. Nah ditambah lagi nih lingkungan sekitar kita ini berantakan, tidak bersih, tidak rapi, berbau tidak enak, itu maka akan menambahi beban pikiran kita atau semakin kita tuh tidak mood. Nah maka apa tindakan yang paling bisa kita lakukan, yaitu mengatasi permasalahan yang paling dekat dengan diri kita, yaitu membersihkan lingkungan sekitar kita agar bersih, rapi, dan wangi. Nah caranya itu seperti ini. Yang pertama, pastikan ruangan sekitar Anda bersih dan rapi. Yang kedua, pastikan ruangan sekitar Anda aman dari serangga. Jadi walaupun ruangan kalian sudah bersih, terus masih ada nih serangga, pasti nggak nyaman kan, kalian masih tepuk-tepuk atau merasa gatal seperti itu. Nah yang terakhir nih, pastikan ruangan sekitar Anda ini berbau wangi yang dapat membantu merilekskan pikiran Anda. Siapa sih yang belum pernah tahu kalau bau wangi itu bisa membantu merilekskan pikiran? Nah kalau yang masih belum percaya, bisa nih nanti kita tunjukin produk kita dan kalian bisa mencobanya. Pasti itu akan terasa seperti itu. Jadi walaupun ruangan kalian bersih, terus jauh dari serangga, terhindar dari serangga, tapi kalau gak ada aroma yang bikin kita rileks atau wangi, itu kayak kurang komplit gitu. Nah seperti bau aromaterapi yang kami sajikan berbentuk lilin dan juga multifungsi sebagai pembasmi serangga. Jadi produk yang akan kita presentasikan hari ini, kita akan include-kan untuk mengatasi mood kita yang rusak dari lingkungan sekitar kita, seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Magic Candle itu. Magic Candle adalah produk dari Candle Shop yang merupakan lilin aromaterapi yang dikemas secara menarik dan juga berbagai manfaat yang dapat kami berikan melalui Magic Candle tersebut. Karena Magic Candle merupakan produk kami yang dapat merilekskan pikiran sepenat apapun, karena produk candle kami mengandung aromaterapi
yang wangi natural yang khas, beda dari lilin-lilin aromaterapi yang lainnya. Tidak hanya itu, produk kami juga ramah lingkungan karena berbahan minyak jelantah, tetapi tidak menimbulkan aroma yang menyengat karena sudah melalui proses filterisasi. Magic Candle juga dapat digunakan untuk menghalau dari serangan nyamuk karena mengandung zat-zat yang tidak disukai nyamuk. Mengapa harus memilih produk dari kami? Yaitu aroma yang ditimbulkan dari aroma candle, maksud saya Magic Candle, itu berbeda dari aroma lilin aromaterapi lainnya, karena aroma yang terdapat dapat merilaskan pikiran dan memiliki wangi-wangian natural yang khas dan dapat membantu tidur lebih nyenyak. Lalu juga dapat mencegah adanya serangan nyamuk karena lilin dari Magic Candle juga mengandung kandungan zat-zat yang tidak disukai nyamuk. Lalu murah dan terjangkau, lebih ramah lingkungan karena kita menggunakan minyak jelantah tapi tidak menimbulkan bau-bauan bekas. Lalu yang selanjutnya beragam variasi lilin dan lebih estetik. Berikut sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa yang membedakan produk kami dengan produk lainnya? Tentu saja, Magic Candle by Candle Shop ini berbeda dengan produk lain. Salah satu keunggulan produk kami yaitu ramah lingkungan, dikarenakan kami menggunakan bahan baku minyak goreng yang tidak terpakai, tetapi tidak menimbulkan bau-bau yang menyengat, dikarenakan kami telah melalui proses pemfilteran. Selain itu, produk kami memberikan aroma yang menenangkan dan membuat pikiran ini lebih rileks lagi. Tidak hanya itu, produk kami juga dapat menghalau gangguan dari serangga, karena produk kami mengandung zat-zat yang tidak disukai oleh serangga. Bagaimana peluang usaha untuk bisnis ini? Nah, banyak sekali orang yang masih belum tertarik untuk menggunakan Magic Candle atau lilin aromaterapi. Mengapa? Karena mereka belum pernah mencoba atau merasakan sensasi dari lilin aromaterapi ini secara langsung. Peluang usaha dari bisnis ini yaitu bagaimana cara kita untuk mengajak orang tersebut agar mencobanya sehingga mereka dapat merasakan sensasinya itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya, salah satu caranya yaitu ketika kita berjualan di outlet, di suatu outlet, nah kita bisa menyalakan satu atau dua buah lilin tersebut sehingga ketika ada orang yang berjalan atau melewati outlet kami, mereka bisa merasakan langsung bagaimana sensasi dari lilin aromaterapi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini saya akan meneruskan pemaparan atau presentasi dari penjualan online kami. Pada saat ini saya mempunyai bagian di online marketing, di mana dalam online marketing ini kami memakai dua aplikasi sebagai alat memperkenalkan produk kami. Ada dua aplikasi yang sangat dikirakan untuk membantu memperkenalkan produk kami. Yang pertama yaitu Instagram. Kenapa sih harus memakai Instagram? Karena Instagram itu merupakan sosial media yang saat ini sangat digemari oleh beberapa kalangan, mulai dari kalangan masyarakat pedesaan hingga perkotaan, hingga sekalipun para artis sekalipun itu banyak yang memakai Instagram, mayoritas sekarang. Bagaimana sih caranya kami dalam Instagram? Yaitu dengan mempromosikan produk kami untuk menarik perhatian para pelanggan maupun calon konsumen. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memposting dan membuat story tentang penjualan produk kami. Jadi kami itu setiap produk-produk kami dan pada waktu-waktu tertentu itu kami membuat story di IG kami dan membuat dan memposting produk-produk kami yang tentunya dengan perhatian yang sangat menarik sekali
dan gambar-gambar yang sudah diedit oleh bagian tim media kami. Di sini kami juga menerima DM dari para pelanggan maupun calon pelanggan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, karena kami sangat yakin bahwa produk kami itu merupakan produk yang sangat spektakuler, yang sangat diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan di era zaman sekarang ini, di mana kehidupan pada saat ini tidak hanya dengan penerang dari beberapa yang listrik saja, tapi untuk memodifikasi suatu kegiatan itu harus memakai produk-produk. Yang kedua, itu kami memakai aplikasi WhatsApp. Kenapa sih kami harus memilih aplikasi WhatsApp yang nomor 2 ini? Karena WhatsApp itu merupakan aplikasi yang pemakainya ribuan hingga jutaan saat ini. Tidak hanya di seluruh dunia, di Indonesia saja itu hampir jutaan yang memakai WhatsApp. Jadi dengan melalui aplikasi ini kami perkirakan bisa memperkenalkan produk-produk kami yang sangat unggul dan bisa bersaing di dunia berbisnisan. Bagaimana caranya? Kami tetap dengan cara yang sama, yaitu mempromosikan melalui post di status dan membagikan produk-produk kami di berbagai grup-grup bisnis. Mana dalam grup-grup kami itu kami memang sengaja mencari bisnis-bisnis yang memang anggotanya itu sangat gemar dalam mempromosikan atau ingin untuk membeli sebarang sesuatu. Misalnya kami gabung hingga kami membagikan postingan produk-produk kami agar dapat diterima oleh teman kami. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dari produk kami, yaitu Magic Candle, dari toko kami, yaitu Candle Shop. Nah, adapun analisis keuangan di sini yang mau saya jelaskan, yang pertama yaitu mengenai komponen biaya dari produk kami, yang terdiri dari variable cost dan juga fixed cost. Yang pertama, untuk variable cost ini terdiri dari minyak jelantah, lilin, wadah gelas, sumbu lilin, dan biaya pembelian, sehingga total variable cost-nya sebesar Rp800.000 untuk 100 unit produk, untuk 100 unit lilinnya. Nah, adapun untuk fixed cost-nya terdiri dari kompor, wajan, spatula, pisau atau cutter, hiasan batuan, pewarna, biaya pembelian dan biaya penunjang. Adapun biaya penunjangnya yaitu plastik kresek, amplop kertas, dan stiker. Nah, sehingga total fixed cost dari produk kami yaitu Rp950.000 untuk cakupan 100 unit produk atau 100 unit lilin. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan harga pokok penjualan. Nah, untuk perhitungan harga pokok penjualan produk kami yaitu sebesar Rp1.400.000 untuk 100 unit produk. Sehingga untuk perhitungan harga pokok penjualan per unitnya sebesar jumlah harga pokok penjualannya tadi Rp1.400.000 dibagi jumlah unitnya 100 unit, sehingga diperoleh harga pokok penjualan per unitnya sebesar Rp14.000 per unit atau per lilin. Begitu rekan-rekan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan keuntungan penjualan per unit. Adapun cara mencarinya atau menghitungnya yaitu harga jual per unitnya dikurangi harga pokok penjualan atau HPP per unit. Nah, untuk harga jual per unitnya, kelompok kami atau toko kami Candle Shop menetapkan harga jual per unit sebesar Rp25.000. Jadi harga jualnya Rp25.000 per unit
dikurangi HPP per unitnya Rp14.000, sehingga diperoleh laba penjualan per unit sebesar Rp11.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan break even point atau BEP. Di sini kami mencari atau menghitung BEP dalam unit maupun dalam rupiah. Untuk menghitung BEP in unit, caranya yaitu total fixed cost-nya dibagi price dikurang variable cost per unitnya. Sehingga total fixed cost-nya tadi Rp950.000 dibagi price-nya Rp25.000 dikurangi variable cost per unitnya yaitu Rp800.000 dibagi 100 unit, sehingga diperoleh variabel per unitnya sebesar Rp8.000. Jadi kita cari nih BEP per unitnya Rp950.000 dibagi Rp17.000, sehingga diperoleh BEP in unit yaitu 55,88 atau 56 unit. Nah, selanjutnya itu BEP in rupiah. Cara menghitungnya yaitu BEP unitnya dikali harga jualnya, sehingga diperoleh 56 unit tadi BEP in unitnya dikali harga jualnya yaitu Rp25.000, sehingga diperoleh BEP in rupiahnya yaitu Rp1.400.000. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari perhitungan BEP ini? Perhitungan BEP ini menunjukkan bahwa candle shop atau toko kami akan mendapatkan balik modal atau tidak memperoleh keuntungan maupun rugi di saat produk kami terjual sebesar 56 unit atau penjualan sebesar Rp1.400.000. Oke, jadi BEP in unit ini bisa menjadi target kami dalam penjualan, di mana ketika kami menjual produk kami sebesar 56 unit, maka setidaknya itu bisa memberikan kami balik modal, namun tidak untung maupun tidak rugi, begitu rekan-rekan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan net present value atau NPV. Nah, untuk mengetahui keuntungan investasi yang akan didapatkan dari jumlah uang yang diberikan sebesar Rp1.500.000, maka kami melakukan perhitungan net present value atau NPV, di mana kami membuat asumsi untuk perhitungan NPV ini selama 3 tahun ke depan dengan jumlah diskonto sebesar 5%. Sehingga kami menggunakan angka tersebut dikarenakan, mengapa kami menggunakan angka tersebut? Dikarenakan hampir sama dengan jumlah diskonto saat melakukan deposito di bank, begitu rekan-rekan. Diasumsikan pula bahwa arus kas masuk setelah investasi di tahun pertama adalah sebesar 1 juta, di tahun kedua sebesar Rp800.000, dan di tahun ketiga sebesar Rp500.000. Maka perhitungan NPV-nya adalah tahun pertama jumlah arus kas masuk yang diinvestasikan dibagi 1 plus 5% ya, diskontonya dipangkatkan 1 N-nya tahunnya, sehingga di tahun pertama yaitu 1 juta dibagi 1 plus 5% pangkat 1, sehingga diperoleh tahun pertama yaitu Rp952.000 380,93. Adapun untuk tahun kedua yaitu dengan rumus yang sama dengan cara perhitungan yang sama, maka diperoleh di tahun kedua yaitu Rp725.000 623,583, dan di tahun ketiga dengan perhitungan yang sama pula diperoleh Rp431.000 918,780. Nah, dari data tersebut, dari ketiga perhitungan tersebut, maka dapat dihitung NPV-nya sebagai berikut, yaitu tahun pertama dijumlahkan tahun kedua, dijumlahkan tahun ketiga dikurangi jumlah uang yang diberikan sebesar Rp1.500.000 di awal itu yang mau diinvestasikan, begitu rekan-rekan, sehingga diperoleh angka perhitungan ketiga tahun yaitu baik dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga yaitu sebesar Rp2.109.923,316 dikurang uang awal yang mau diinvestasikan yaitu Rp1.500.000, sehingga diperoleh NPV-nya sebesar
623,316. Nah, jadi itu rekan-rekan mengenai perhitungan NPV-nya yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan, dan mengenai analisis keuangan dari kelompok kami, dari toko kami itu Candle Shop. Untuk produk kami yaitu Magic Candle, terdiri dari komponen biayanya tadi, kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya, kemudian juga ada perhitungan BEP-nya, baik in unit maupun in rupiah, dan terakhir ada perhitungan net present value-nya atau NPV-nya. Nah, baik rekan-rekan, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, untuk selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mengetahui lebih mendalam informasi-informasi yang dengan produk kami? Kami itu menterterai 2 nomor di setiap postingan kami, yaitu di IG maupun di WhatsApp yang kami bagikan ataupun di storykan atau juga di statuskan di WhatsApp. Di sini yang pertama yaitu 081 212 204 945 dengan namanya Mbak Selin, dan juga bisa dihubungi dengan 081 130 107 71. Ini dengan Mas Januar. Dengan ini untuk para konsumen maupun pelanggan yang ingin menanyakan chat langsung secara pribadi, itu bisa sangat lancar dan sangat mampu untuk mengetahui bagaimana sih keinginan oleh pelanggan, bagaimana sih sebenarnya pelanggan yang dipenginkan dengan produk kami. Karena produk kami itu tidak stagnan ataupun tidak sifatnya itu tidak harus seperti itu, tapi kami bervariasi sesuai dengan permintaan oleh pelanggan. Mau modifikasinya seperti apa, itu kami bisa lebih dimodif kembali, karena produk ini merupakan produk yang dibuat oleh kami sendiri. Jadi dengan itu, kalau Instagramnya dengan namanya candle.s_shop_. Nah, di situ bisa setiap postingan itu kami kasih ke tiga informasi itu untuk lebih mengetahui mendalam bagi orang-orang ataupun pelanggan-pelanggan yang ingin mengetahui lebih lanjut produk kami. Baik, teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga COVID ini cepat berakhir dan kita lebih leluasa dalam berbisnis, dalam menawarkan produk-produk kami secara aplikatif atau real di lapangan, dan juga kita tetap sehat. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.